Pernah nggak sih, kalian lagi asik scrolling TikTok jam 2 pagi, terus lewat racun mechanical keyboard yang suaranya creamy banget? Atau mungkin sepatu collab yang katanya cuma diproduksi 1.000 pasang? Jari udah gatal mau check out, tapi pas lirik saldo ATM, eh, isinya cuma cukup buat beli seblak 2 porsi. Tapi tunggu dulu, di pojok kanan bawah aplikasi, ada tombol sakti berwarna biru atau oranye yang bisik-bisik manja. Bayar bulan depan, bunga 0%. Boom! Dopamin langsung naik ke ubun-ubun. Klik, klik, checkout sukses. Kalian merasa menang. Kalian merasa jadi the king of lifestyle. Tapi sadar nggak sih? Di saat kalian menekan tombol itu, kalian sebenarnya lagi masang kabel ilegal ke mesin keuangan kalian sendiri. Banyak orang baru menyadari kalau pay later itu bukan sekedar fitur bayar nanti. Di mata aku, sebagai montir keuangan, pay later itu ibarat kalian lagi masang NOS di mobil yang remnya udah blong dan oli mesinnya udah bocor di mana-mana. Kelihatannya kenceng di awal, tapi tinggal nunggu waktu aja sampai mesin kalian meledak di tengah jalan tol. Wah, ini aku banget nih. Tenang, kalian nggak sendirian. Tapi hari ini, di bengkel Mas Noto, kita nggak cuma bakal komplain. Kita bakal bongkar jeroannya. Kita lihat kabel mana yang konslet, dan gimana caranya biar kalian nggak berakhir turun mesin di usia 20-an. Halo semuanya, selamat datang di bengkel Mas Noto. Aku Mas Noto, montir keuangan pribadi kalian. Di sini, kita nggak bakal bicara soal teori keuangan yang membosankan pakai jas dan dasi. Kita bakal bicara soal realita, kotor-kotoran sama data, dan benerin mesin dompet kalian yang mungkin lagi berisik atau malah mogok total. Buat kalian yang baru mampir dan pengen punya mesin finansial yang smooth dan awet sampai tua, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya. Karena di bengkel ini, kita membongkar masalah untuk merakit kesejahteraan. Oke? Mari kita buka kap mesinnya. Jadi begini, dalam dunia otomotif, komponen paling krusial itu bukan mesin yang kencang, tapi rem. Rem itu adalah kontrol. Dalam keuangan, rem itu adalah kemampuan kita buat bilang enggak atau nanti dulu. Nah, pay later ini secara psikologis fungsinya adalah untuk melepas kabel rem tersebut. Dan yang lebih menarik adalah, sebuah riset dari Journal of Consumer Research menyebutkan bahwa orang cenderung menghabiskan uang lebih banyak saat menggunakan metode pembayaran non-tunai, terutama yang sifatnya menunda pembayaran. Kenapa? Karena otak kita nggak merasakan sakitnya mengeluarkan uang secara real time. Kalau pakai cash, kalian lihat lembaran uang keluar dari dompet. Itu ada respon sakit di otak yang namanya insula. Tapi kalau pakai pay later, yang ada cuma kepuasan instan. Padahal faktanya adalah, pay later itu adalah utang konsumtif yang dibungkus dengan pita cantik bernama kemudahan. Bayangin kalian punya mobil. Setiap kali kalian pakai pay later buat hal yang nggak penting, kayak beli kopi kekinian atau tiket konser, padahal tabungan darurat aja nggak punya, itu ibarat kalian lagi ngambil baut dari komponen mesin yang penting cuma buat variasi lampu depan. Kelihatannya keren dari luar, tapi secara struktural, mobil kalian makin rapuh. Sekarang coba lihat ini. Data dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan, menunjukkan tren yang cukup ngeri. Per pertengahan 2024, jumlah pengguna pay later di Indonesia melonjak drastis. Dan tebak siapa mayoritas penggunanya? Yap, Gen Z dan milenial. Tapi yang bikin aku geleng-geleng kepala adalah angka non-performing loan atau kredit macetnya. Banyak anak muda yang skor kreditnya di Slick OJK langsung merah gara-gara tunggakan pay later yang awalnya cuma ratusan ribu. Banyak orang baru menyadari kalau gara-gara nunggak pay later buat beli sepatu 1 juta rupiah, mereka jadi susah dapat KPR rumah 10 tahun kemudian. Itu ibarat kalian ngerusak seluruh sistem transmisi mobil cuma gara-gara pengen ganti tutup pentil ban yang warna-warni. Nggak sebanding, guys. Kenapa kita terjebak?
Kenapa sih kita hobi banget modifikasi gaya hidup padahal mesin ekonomi kita belum kuat? Ada satu istilah psikologi namanya present bias. Kita itu secara alami lebih peduli sama kesenangan hari ini daripada keamanan di masa depan. Kalian mikir, cuma cicilan 150.000 per bulan kok, kecil. Tapi kalian lupa, kalian punya 10 cicilan serupa di aplikasi yang berbeda. Secara matematis, 150.000 dikali 10 itu 1,5 juta. Kalau gaji kalian 5 juta, itu udah 30% dari penghasilan kalian cuma buat bayar masa lalu. Secara psikologis, ini beban berat. Kalian kerja sebulan penuh, tapi pas gajian, uangnya cuma numpang lewat buat bayar barang-barang yang mungkin sekarang udah kalian bosen liatnya. Ini yang aku sebut sebagai kebocoran halus. Kayak oli yang netes setetes demi setetes. Awalnya nggak berasa, tapi lama-lama oli mesin habis, dan pas kalian butuh buat lari kencang, mesinnya macet total, alias burnout finansial. Onderdil investasi versus onderdil utang. Mari kita main angka sebentar. Aku mau kasih perbandingan matematis yang mungkin bikin kalian agak melek. Bunga pay letter itu kalau dihitung-hitung secara tahunan bisa mencapai 30% sampai 50% lebih kalau ditambah biaya layanan dan denda keterlambatan. Sementara itu, instrumen investasi yang paling oke sekalipun, kayak saham AS atau reksadana saham, rata-rata ngasih imbal hasil 10-15% per tahun. Artinya apa? Kalau kalian punya utang pay letter sambil investasi, itu ibarat kalian lagi ngisi bensin ke tangki yang bocornya gede banget. Usaha kalian nabung bakal habis dimakan sama bunga utang. Morgan Housel dalam bukunya The Psychology of Money pernah bilang, "Doing well with money has a little to do with how smart you are, and a lot to do with how you behave." Pinter matematika aja nggak cukup kalau perilaku kalian masih suka jajan pakai uang yang belum kalian miliki. Menabung itu ibarat ganti oli secara rutin. Sementara pay letter itu ibarat kalian maksa jalan pakai ban botak. Oke, sekarang mesin kalian udah kita bongkar. Terus gimana cara benerinnya? Sekarang coba ini. 3 langkah tune up buat kalian yang udah terlanjur terjebak atau mau mencegah remblong. 1. Gunakan aturan 24 jam. Kalau kalian lihat barang lucu di keranjang, jangan langsung klik pay letter. Tutup aplikasinya, tunggu 24 jam. Biasanya, besok pagi keinginan itu bakal hilang. Itu tandanya itu cuma keinginan sesaat, bukan kebutuhan mesin. 2. Unlink dan uninstall. Kalau kalian merasa kontrol diri kalian lemah, hapus metode pembayaran pay letter dari aplikasi belanja kalian. Jadikan belanja itu sulip. Semakin banyak gesekan saat mau bayar, semakin sadar kalian pas mau ngeluarin duit. 3. Audit biaya langganan. Coba cek, jangan-jangan ada cicilan pay letter buat langganan aplikasi yang sebenarnya jarang kalian pakai. Itu ibarat mesin mobil yang nyala terus padahal lagi parkir. Boros bensin sia-sia. Pada akhirnya pay letter hanyalah sebuah alat. Dan seperti alat bengkel lainnya, kalau dipakai sama orang yang nggak tahu caranya, malah bisa melukai diri sendiri. Kita hidup di zaman di mana gengsi seringkali lebih mahal daripada harga diri. Kita dipaksa buat punya performa luar biasa di media sosial, padahal jeroan keuangan kita lagi sekarat. Kita beli barang yang nggak kita butuhin, pakai uang yang kita nggak punya, buat pamer ke orang yang sebenarnya nggak peduli sama kita. Investigasi kita hari ini menunjukkan satu hal. Kekayaan yang sejati itu bukan soal apa yang orang lihat kalian kendarai, tapi soal ketenangan pikiran saat kalian tidur di malam hari tanpa perlu takut dikejar-kejar tagihan di tanggal 1. Ingat, mesin yang sehat itu mesin yang dirawat, bukan yang dipaksa lari melampaui kapasitasnya. Buat kalian yang sekarang merasa lagi turun berok karena utang, jangan menyerah. Mesin rusak bisa diperbaiki, asalkan kalian mau berhenti maksa jalan dan mulai bongkar masalahnya sekarang juga.
mulai dari yang kecil. Cicil satu persatu, tutup lubang olinya, dan mulai rakit kembali masa depan kalian. Aku percaya kalian bisa punya mesin yang tangguh buat bawa kalian ke tujuan impian kalian. Kalau video ini bermanfaat dan ngerasa, ini aku banget, share ke teman kalian yang jari check out-nya juga lagi konslet. Tulis di kolom komentar pengalaman kalian pakai pay letter terjebak atau malah terbantu. Kita diskusi sehat di bawah ya. Aku Mas Noto, undur diri. Jaga mesin kalian, jaga dompet kalian. Membongkar masalah, merakit kesejahteraan. Sampai jumpa di tune up berikutnya.